warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Walaupun hari ini masih belajar dari rumah, tetapi insya Allah kondisi ini tidak akan menyurutkan semangat kalian untuk terus semangat belajar. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita diawali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang barusan kalian panjatkan mampu memudahkan kalian untuk menyerap informasi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Anak, agar kalian lebih termotivasi untuk belajar, Ibu akan menyampaikan sebuah motivasi dari Sakuntala Devi. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapat gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Ya, maka dari itu, walaupun kalian belajar di rumah, tetap kalian harus semangat. Karena belajar bukan semata-mata untuk mendapatkan gelar saja, melainkan kalian juga harus menyerap ilmu-ilmu kehidupan. Ya, baik, kita mulai belajar ya. Akan belajar apa sih kita hari ini? Ya, minggu lalu kalian sudah belajar tentang teks fabel. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang surat. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar apa yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan. Kalian akan menelaah unsur-unsur kebahasaan dan struktur surat, baik itu surat pribadi maupun surat resmi. Sementara di kompetensi dasar keterampilan, kalian akan menulis surat pribadi dan surat resmi berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah setelah kalian mempelajari materi tentang surat, kalian akan mampu menelaah struktur surat resmi dan surat pribadi. Juga kalian akan mampu menelaah unsur kebahasaan surat pribadi dan surat resmi. Dan nanti kalian juga akan mampu menulis surat resmi dan surat pribadi berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan yang sudah dipelajari. Berbicara tentang surat, apa sih yang sudah kalian ketahui tentang surat? Ya, betul sekali. Surat adalah alat komunikasi secara tertulis. Nah, akhir-akhir ini mungkin kalian lebih sering berkomunikasi dengan telepon genggam, baik itu melalui WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram. Tetapi ada alat komunikasi yang masih digunakan sampai saat ini secara tertulis, yaitu dengan surat. Nah, surat itu adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari satu pihak kepada pihak yang lain. Surat juga memiliki fungsi. Apa saja sih fungsi surat? Fungsi surat itu adalah yang pertama sebagai dokumentasi tertulis. Ya, misalnya ketika kita dalam sebuah lingkungan lembaga formal, kita akan bekerja sama dengan lembaga lain. Nah, kita bisa mendokumentasikan kerjasama tersebut menjadi surat kerjasama atau surat perjanjian. Surat juga berfungsi sebagai bukti historis. Surat juga berfungsi sebagai jaminan. Surat juga bisa berguna untuk media promosi. Surat juga bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Jadi ketika nanti kalian ada keperluan untuk kerjasama atau perjanjian kepada pihak lain, itu misalnya kalian tidak usah datang langsung ke tempatnya. Kalian bisa mengirimkan sebuah surat. Nah, surat juga jenisnya dibagi menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan surat pribadi dan ada yang disebut dengan surat dinas atau surat resmi. Nah, baiklah, setelah kalian mengenal jenis-jenis surat, kalian akan membandingkan apa itu surat pribadi dan apa itu surat resmi atau surat dinas. Perhatikan ya,
surat pribadi itu adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan oleh seseorang kepada yang lainnya sebagai pribadi, bukan sebagai urusan lembaga. Ya, itulah surat pribadi. Jadi surat pribadi itu adalah kita mengirimkan surat kepada keluarga, teman, sahabat, sanak keluarga yang jauh, begitu ya. Jadi surat pribadi itu adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada yang lainnya sebagai seseorang pribadi, bukan mengatasnamakan lembaga. Nah, agar kalian lebih memahami tentang surat pribadi, yuk simak struktur dari surat pribadi. Nah, perhatikan contoh surat pribadi tersebut. Nah, berdasarkan contoh surat pribadi ini, bisa kalian amati bahwa surat pribadi ini terdiri dari 7 struktur. Apa saja sih? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada yang disebut dengan tanggal surat. Silakan diperhatikan, di situ ada tanggal surat. Nah, tanggal surat penulisannya diawali dengan nama kota, lalu diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun. Penulisan kota dan penulisan bulan jangan lupa harus diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, ada yang disebut dengan alamat surat. Nah, lihat di dalam contoh suratnya. Ya, di dalam contoh surat memang tidak langsung tertulis alamat suratnya. Nah, tetapi alangkah lebih baiknya nanti kalian langsung menuliskan alamat suratnya dengan jelas. Misalnya di contoh surat pribadinya ditunjukkan untuk Vina. Misalnya teruntuk Vina di rumah, atau misalnya kalian juga boleh menuliskan alamat lengkapnya. Ya. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan pembuka surat. Nah, yang disebut dengan pembuka surat itu misalnya lihat di contoh ada halo Vina. Ya. Nah, itu yang disebut dengan pembuka. Nah, boleh juga menggunakan assalamualaikum, salam sejahtera, itu boleh. Ya. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, biasanya di bagian pendahuluan surat pribadi itu biasanya menanyakan sebuah kabar. Ya. Jadi misalnya kalian menanyakan kabar, seperti apa kabar teman kalian, seperti apa kabar keluarga kalian. Setelah pendahuluan, barulah keisi atau inti dari sebuah surat. Nah, kalian silakan sampaikan inti kalian menulis surat itu untuk apa. Misalnya kalian menulis surat untuk orang tua. Misalnya kalian menginformasikan bahwa di kampus kalian atau di sekolah kalian misalnya ada acara study tour, ya. Lalu kalian misalnya menginformasikan biaya dan lain-lain. Nah, itu bisa dijadikan sebuah inti dalam sebuah surat. Lalu ada penutup. Nah, di dalam penutup ini lihat di surat pribadi dicontoh itu misalnya sekian, ya, atau misalnya mengucapkan terima kasih atau sampai jumpa lagi nanti di surat berikutnya, itu boleh. Ya, terakhir itu ada nama pengirim, dituliskan nama pengirimnya, dan yang paling terakhir lagi itu dibubuhkan tanda tangan. Ya. Nah, di dalam surat pribadi tentunya tidak ada stempel lembaga. Kenapa? Karena kan yang mengirimkannya seorang pribadi, bukan sebuah lembaga. Nah, inilah yang disebut dengan struktur surat pribadi. Nah, setelah kalian tadi memahami tentang surat pribadi, yuk kita sekarang bahas surat dinas atau surat resmi. Apa itu surat dinas atau surat resmi? Nah, apakah kalian pernah menerima surat dari sekolah? Atau kalian pernah menerima surat dari lembaga lain? Nah, kalau misalnya kalian pernah menerima surat dari sekolah, itu adalah salah satu contoh surat resmi atau surat dinas. Jadi, berdasarkan contoh tersebut, surat dinas atau surat resmi adalah surat yang ditulis untuk situasi formal, untuk kepentingan formal juga. Nah, surat dinas atau surat resmi ini boleh dikirimkan oleh seseorang kepada lembaga, boleh juga dikirimkan dari lembaga yang satu kepada lembaga yang lainnya, atau boleh juga dikirimkan dari sebuah lembaga kepada seseorang. Contoh, misalnya surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu adalah salah satu
sekolah mengirimkan surat kepada siswa. Nah, itu yang disebut dengan surat dari lembaga ke seseorang. Dan yang terakhir, apa itu surat dari sebuah lembaga ke lembaga lainnya? Misalnya, dari Dinas Pendidikan mengirimkan surat kepada sekolah. Nah, itu yang disebut dengan surat dari lembaga ke lembaga lainnya. Nah, lalu seperti apa sih struktur teks surat dinas? Apakah berbeda dengan surat pribadi? Yuk kita analisis bersama. Nah, kalian bisa memperhatikan ya, kalau tadi di surat pribadi terdapat 7 struktur yang ada di dalam surat pribadi, sementara di surat dinas atau surat resmi terdiri dari 10 struktur. Apa saja? Nah, perhatikan di contoh berikut ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan pop surat atau ada juga yang menyebutnya dengan kepala surat. Lihat bagian paling atas ya. Nah, bagian paling atas itu disebut sebagai pop surat. Apa itu pop surat? Pop surat itu adalah identitas pengirim. Ya, ingat, pop surat itu adalah identitas pengirim. Misalnya, yang mengirimkan suratnya adalah SMP Islam Kreatif. Nah, berarti nanti di dalam pop suratnya itu akan mencantumkan nama lembaga yaitu SMP Islam Kreatif, lalu alamat dengan jelasnya, misalnya alamatnya di mana itu harus jelas, lalu websitenya apa, nomor teleponnya apa, emailnya apa. Nah, itu harus tertulis di dalam pop surat. Kenapa? Karena itu merupakan identitas pengirim. Lalu yang kedua, setelah pop surat ada yang disebut dengan nomor surat. Nah, perhatikan di situ cara penulisan nomor suratnya. Yang pertama ada angka misalnya 01 ya. Nah, di dalam angka tersebut merupakan nomor urut surat yang dikirim. Ya. Lalu setelah itu garis miring ada Romawi, misalnya 3 Romawi. Nah, di dalam 3 Romawi itu menunjukkan sebuah bulan pengiriman surat tersebut. Lalu ada juga tahun ya. Nah, tahun juga itu merupakan tahun dikirimnya surat. Nah, itu yang disebut dengan nomor surat. Lalu setelah itu ada perihal. Perihal itu suratnya ditujukan untuk apa? Misalnya pemberitahuan. Ya, misalnya panggilan orang tua. Nah, itu adalah hal. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah lampiran. Apa itu lampiran? Lampiran itu adalah hal-hal yang dilampirkan di dalam surat. Misalnya kalian menerima surat pemberitahuan kegiatan maghrib atau kegiatan study tour dari sekolah. Lalu sekolah melampirkan di halaman berikutnya jadwal kegiatannya. Nah, itulah yang disebut dengan lampiran. Misalnya ada berapa lembar lampirannya dituliskan di dalam suratnya. Setelah lampiran, di situ ada alamat surat. Nah, karena ini adalah surat resmi atau surat pribadi, maka sapaannya juga harus formal. Contoh, lihat di dalam contoh ada YTH. YTH itu yang terhormat. Nah, jadi itu ya, untuk surat resmi sapaannya juga harus formal. Nah, itu misalnya yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Cianjur di jalan apa. Jadi harus lengkap alamatnya. Nah, setelah alamat surat ada salam pembuka. Nah, di dalam salam pembuka ini boleh menggunakan assalamualaikum, boleh menggunakan dengan hormat seperti dalam contoh, boleh juga menggunakan salam sejahtera. Setelah salam pembuka ada juga isi surat. Nah, ini lihat di contoh isi suratnya kurang lebih seperti itu contohnya. Setelah itu, setelah isi surat ada paragraf penutup. Nah, di dalam surat pribadi tadi kalian penutupnya menyampaikan sekian, lalu terima kasih. Nah, sama di surat resmi dan surat pribadi juga di dalam penutup suratnya mengucapkan terima kasih sama permohonan maaf apabila di dalam surat tersebut terdapat kata-kata yang salah diucapkan. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah nama pengirim. Nah, kalau yang mengirimkannya sebuah lembaga,
ya, karena ini surat resmi, berarti yang boleh dicantumkan namanya dan yang boleh menandatangani suratnya adalah pimpinan dalam lembaga tersebut. Misalnya kalau di sekolah adalah kepala sekolah. Ya. Nah, kurang lebih itu yang disebut dengan surat resmi atau surat dinas. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tentang struktur surat pribadi dan surat dinas? Apakah kalian sudah memahami juga unsur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas? Nah, agar kalian lebih memahami tentang struktur surat pribadi dan surat dinas, juga kalian lebih memahami tentang unsur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas, yuk kita mulai berlatih. Nah, silakan untuk berlatih, kalian membuka akun Google Classroom-nya masing-masing. Di situ, kalian akan menganalisis struktur dan unsur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran surat pribadi dan surat dinas pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.